Sama dia dibunuh. Oh. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Buat kalian yang neroris lama pastinya udah tahu salah satu konten favorit aku dan neroris di Neror adalah bacain creepypasta atau kayak cerita-cerita pendek horor yang somehow walaupun pendek, simple, dan compact itu mampu bikin kita merinding. Malam itu kamarku terasa jauh lebih sepi dari sebelumnya. Saking sepinya, aku bisa mendengar detak jantungku dan hembusan nafas gulingku. Lihat koleksi di lemariku, kecil dan menggemaskan. Ya, aku memang tidak suka jari orang dewasa, terlalu besar. Sampai hari ini konten creepypasta masih sering di-request sama kalian. Bahkan gak cuma request, banyak dari kalian neroris yang mengirimkan creepypasta kalian sendiri ke requestnessy@gmail.com. So hari ini kita akan bersama-sama membaca cerita-cerita pendek terseram dari neroris. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Oke guys, kita akan mulai dengan yang ini. Ini dikirimin sama Finky Sandra dari @finkysan2@gmail.com. Temanku baru saja bercerita tentang kehidupan keluarganya yang berantakan. Lantas ia berkeinginan untuk bunuh diri saja karena sudah tidak sanggup menanggung beban berat. Aku berniat membantunya. Keesokan harinya polisi menyergap rumahku. Aku tahu ini pasti terjadi. Ini lebih kayak riddle, kayak aku berniat membantunya. Keesokan harinya polisi menyergap rumahku. Aku tahu pasti ini terjadi. Maksudnya berarti dia bunuh sahabatnya gitu. Jadi sahabatnya nggak bunuh diri, sama dia dibunuh. Oh, I see. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana, coba komen di bawah. Next ada Dria X dari @meower517@gmail.com. Malam itu aku terbangun dengan perasaan gelisah. Tubuhku terasa sangat ringan. Aku bangun dari tempat aku tidur dan melihat-lihat. Sepertinya aku tersesat di hutan. Aku pulang dengan rasa ceria, lalu aku makan. Ibuku melihatku dan teriak. Aku bingung. Dengan tidak banyak pikiran, aku memeluk ibuku dan tanganku menembus tubuhnya. Oh, dia sudah bukan manusia. Semeninggoy kalau kata Iqbal. Tapi kebayang gak sih semerinding ini, kayak kamu datang ke rumah terus orang-orang teriak ngeliat kamu bingung ketika kamu mau pegang. Good one, Ria, good one. Next ini dari Rindy Triana. Ini dia tulis di kolom komentar video creepypasta yang sebelumnya. Ibuku menikah lagi dengan ayah tiriku dan aku sangat tidak suka. Aku mengganggunya dengan menjatuhkan kopi, mematikan lampu, memukul-mukul dinding karena aku sangat sayang ibu dan aku tak ingin ibu mati seperti aku. Oh. Wow. Oke. Berarti dia dibunuh sama bapak tirinya ya. Ada satu lagi nih dari Rindy. Di ulang tahunku yang ke-10, sahabatku memberi segelas minuman. Dia bilang ini adalah hadiah untukku dan syarat agar aku dapat terus bermain dengannya. Ah, sial. Dia tidak main-main dengan ucapannya. Sekarang hanya dia yang dapat melihatku dan aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kasih minuman, kasih racun sama hantu. That's not nice. Pretty good. Coba guys, kalian di kolom komentar juga bikin creepypasta kalian sendiri. Next ada dari Danira Ramadina, danira.ramadina@gmail.com. Adikku berulang tahun hari ini. Sebagai hadiah, aku menambahkan beberapa buah beri kesukaannya di kue ulang tahunnya. Akan tetapi, saat aku membawakan kue itu padanya, ia malah menjerit, "Mama, kuenya melayang!" Lalala. Ini tapi konsepnya mirip-mirip ya sama yang sebelum-sebelumnya ya. Menarik. Thank you, Danira. Next ada dari Cindy Amalia 10@gmail.com. Aku selalu kalah dalam permainan petak umpet. Jadi kali ini aku bertekad untuk memenangkan permainan ini. Beruntung ada seseorang dengan kain putih lusuh membantuku. Aku bersembunyi dengannya di dalam sebuah lubang persegi panjang yang sedikit berlumpur. Dan ya, untuk pertama kalinya aku menang. Oh, dia masuk peti. Dia masuk peti, terus dia nggak keluar lagi. Yikes. Bayangin nggak, kayak dari peti ada yang kayak sini, sembunyi sini gitu. Ternyata itu bukan orang. Next
Next ada dari Vindi Adelia Putri, vindiadelia@gmail.com. Namanya Lia, gadis berusia 16 tahun. Ayahnya meninggal saat usianya 15 tahun. Dia memiliki sifat dingin, pemarah, tidak peduli orang lain. Entah sejak kapan dia bersifat seperti itu. Seingatku, dia adalah gadis yang ramah dan ceria. Makin hari sikapnya semakin parah, namun tidak ada yang menolongnya, bahkan keluarganya sekalipun. Aku merasa dia adalah gadis yang kesepian. Maka malam itu, aku akan membantunya bertemu dengan ayahnya. Ya ampun, ternyata aku adalah psikopat. Tapi yang paling serem adalah kayak orang-orang yang berpikiran kayak gini tuh dia berpikiran dia membantu. Kayak, ya nggak sih? Ada orang-orang kayak gini yang merasa dia malah membantu nih kalau dia menyelesaikan masalah. Next. Yang ini dikirim sama kupu-kupu biru, dia tulis di kolom komentar video kita. Ibu dan ayahku berteriak kepadaku. Mereka ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tapi mereka lupa kalau aku seorang gadis tuli. Dan selain aku tidak bisa mendengar suaranya sekarang, aku juga tidak bisa melihat mereka lagi. Hah? Terus dia tahu dari mana ibu dan ayahnya berteriak? Ya mungkin berarti dia sudah tidak ada di situ gitu. Dan bapak ibunya berteriak mungkin kesedihan gitu, kayak kehilangan anaknya gitu. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next. Next ada dari Nazim Umam, nazimumam05@gmail.com. Hai, aku pemilik sebuah butik. Aku senang karena manekin di butikku baru. Sayangnya pelangganku hilang satu. Pelanggannya lagi mau belanja baik-baik, udah diculik jadiin manekin. Next. Next ada dari Komar, komarudinkomar.ap1@gmail.com. Di kelas melukis hanya ada aku dan temanku. Hanya tinggal kami berdua. Saat sedang melukis, aku kehabisan cat merah. Tapi kemudian warna merah di lukisanku bisa terpenuhi dan aku keluar sendiri dari kelas itu tanpa temanku selamanya. Oh ini kayak halfway aku udah tahu sih kayak mengarah kemana gitu ya, karena kehabisan cat merah. Oke. Ada nggak ya orang-orang yang kayak ngelukis pakai darah gitu? Bau nggak ya? Next. Oke guys, dan yang terakhir ini dari Dwidara Yonita. Dwidara Yonita 08@gmail.com. Aku sangat menyayangi kakakku. Ia selalu terbangun saat aku mencium pipinya. Hari ini dengan bibir yang mulai dingin, aku mencium pipinya berulang kali sampai ia terbangun dan seisi ruangan berteriak. Guys, bayangin ciumnya bibirnya yang udah dingin, udah mulai berubah warna abu-abu. Tapi kayaknya itu nggak seserem kalau misalnya kamu kenal orang ya, bahkan banyak orang yang would love to, ya kan? Kayak punya momen tambahan gitu sama orang-orang yang disayangi ketika udah nggak bisa, death, ya kan? Kematian tuh udah bener-bener kayak final gitu. Anyways, aku sekarang mau dengar dari kalian guys. Aku mau tantang kalian untuk tulis creepypasta kalian sendiri di bawah. Komen juga kayak favorit kalian dari yang kita bahas malam ini yang mana, dan adakah yang aku salah mengerti. Mungkin kalian lebih kayak enggak nih sih, itu artinya kayak gini, kamu ke skip ini. Coba komen di bawah. Dan komen juga di bawah guys ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesi Jajaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Oke, Vida, tahu nggak yang siapa yang suka nonton error? Kemarin aku dibilangin. Dia DM aku, bilang jangan stop bikin video ya. Gitu.